Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita, NIM 191110057. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi pertama tentang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Prinsip pendidikan anak usia dini yang dikenal adalah bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini adalah yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafal surah-surah pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungan serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, serta sholat berjamaah. Materi yang kedua adalah kisah atau cerita anak untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Metode pendidikan dalam Al-Quran yang berisikan kisah-kisah teladan yang kita kenal dengan metode bercerita atau Al-Qas dapat kita jadikan rujukan dalam memilih bahan cerita yang akan kita ajarkan kepada anak didik. Materi yang ketiga yaitu metode belajar membaca Al-Quran atau Al-Baghdani dan Iqra. Metode belajar membaca Al-Quran Al-Baghdani. Pengertian metode pengajaran Al-Baghdani. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methos, yang berarti cara atau jalan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode berarti cara yang telah diatur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dan dalam ilmu pengetahuan. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun atau tarkibiyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba, ta. Metode ini adalah yang paling lama muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Sejarah metode pengajaran Al-Baghdadi. Metode Baghdadi lebih dikenal dengan sebutan juz amma atau turutan. Metode Baghdadi pada saat ini dianggap kurang efektif dan efisien karena untuk dapat membaca Al-Quran dengan metode ini dibutuhkan waktu. Karakteristik metode Al-Baghdadi.
Ciri khas dari metode Al-Baghdadi ialah langsung memperkenalkan seluruh huruf-huruf, dan saat huruf-huruf tersebut diberi tanda baca vokal atau fathah, kasroh, dhammah, suku kata tersebut dieja mempergunakan istilah aslinya. Secara didaktik atau metode pembelajaran, metode Al-Baghdadi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cara pembelajaran metode ini adalah: yang pertama, hafalan. Sebelum santri diberikan materi terlebih dahulu harus menghafalkan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 dari alif sampai ya, ditambah dengan huruf hamzah dan lam alif. Yang kedua, eja. Maksud dari eja yaitu sebelum santri membaca per kalimat terlebih dahulu membaca huruf secara eja, misalnya alif, fathah, ba, dan seterusnya. Yang ketiga, modul. Siswa yang lebih dahulu menguasai materi dapat melanjutkan kepada materi atau halaman berikutnya tanpa harus menunggu santri atau temannya yang lain. Yang keempat, tidak variatif. Pada metode ini tidak disusun menjadi beberapa jilid buku, melainkan hanya satu jilid buku saja. Beberapa kelebihan metode Al-Baghdadi antara lain: yang pertama, bahan atau materi pelajaran disusun secara ekuensif. Yang kedua, 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan pada setiap langkah secara utuh sebagai tema sentral. Yang ketiga, pola bunyi dan susunan huruf atau waqaf disusun secara rapih. Yang keempat, keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik sendiri. Yang kelima, materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Yang keenam, santri akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan materi, santri sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Dan yang ketujuh, santri yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak menunggu orang lain. Beberapa kekurangan metode Al-Baghdadi antara lain: kaidah Baghdadi yang asli sulit diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi kecil. Yang kedua, penampilan materi terkesan menjemukan. Yang ketiga, penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman santri. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf hijaiyah dahulu dan harus dieja. Yang kelima, santri kurang aktif karena harus mengikuti ustazahnya dalam membaca. Yang keenam, kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Dan yang ketujuh, santri tidak diperlukan bersikap aktif. Metode belajar membaca Al-Quran Iqra. Pengertian metode Iqra menurut Tayat, Yusuf, dan Saiful Anwar yang diikuti oleh Armail Arif. Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani metodos, yaitu suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah tersusun tercapai secara optimal. Ciri-ciri metode Iqra. Yang pertama, bacaan langsung tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Yang kedua, dengan cara belajar siswa aktif. Maksudnya, yang ditekan di sini adalah keaktifan siswa, bukan guru. Yang ketiga, lebih bersifat individual. Prinsip metode Iqra. Yang pertama, thariqat astiniyah.
atau penguasaan pengenalan bunyi. Yang kedua, thariqat at-tajrid, yaitu pengenalan perbedaan yang mudah kepada yang sulit. Yang ketiga, thariqat muqaranah atau pengenalan perbedaan bunyi pada huruf yang hampir memiliki makhraj yang sama. Yang keempat, thariqat latifatih at-fah, yaitu pengenalan melalui latihan-latihan. Isi buku Iqra ada jilid 1 sampai 6. Yang pertama, jilid 1, pengenalan bacaan huruf-huruf hijaiyah yang berbasis fathah sekaligus makhrajal huruf. Yang kedua, membedakan bacaan huruf-huruf tertentu. Yang ketiga, membaca huruf-huruf secara acak. Jilid 2. Yang pertama, pengenalan tanda baca. Yang kedua, pengenalan huruf sambung. Jilid 3. Yang pertama, pengenalan tanda baca kasroh dan tanda baca panjang sekaligus memperkenalkan tanda sukun. Yang kedua, pengenalan tanda baca dhammah dan tanda baca panjang. Yang ketiga, yang jilid 4, pengenalan bacaan tanjwin. Yang kedua, pengenalan nun dan min sukun. Yang ketiga, perbedaan hamzah sukun. Jilid 5. Yang pertama, pengetahuan bacaan wakaf. Yang kedua, pengenalan bacaan panjang 5 sampai 6 harokat. Yang ketiga, pengenalan bacaan tajdidih. Yang keempat, pengenalan bacaan degung. Yang kelima, pengenalan bacaan yang tidak degung. Yang keenam, pengenalan alif lam samsiyah. Yang ketujuh, pengenalan alif lam qamariyah. Yang kedelapan, pengenalan bacaan lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah dan doma. Yang kesembilan, pengenalan bacaan lafaz Allah yang sebelumnya berharokat kasrah. Jilid 6. Yang pertama, pengenalan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf waw dibaca dengan dengung. Yang kedua, pengenalan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ba seperti mim mati. Yang ketiga, pengenalan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka dibaca samar-samar. Yang keempat, pengenalan bacaan waqaf lazim. Yang kelima, pengenalan bacaan huruf-huruf qalqalah yang bertasdid bila diwaqafkan. Kelebihan dan kekurangan metode Iqra. Kelebihan metode belajar membaca Al-Quran Iqra yaitu yang pertama, siswa lebih cepat dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, adanya buku atau modul yang mudah dibawa dan dilengkapi oleh beberapa petunjuk teknis pembelajaran bagi guru serta pendidik dan latihan guru agar buku Iqra ini dapat dipahami dengan baik oleh guru. Yang ketiga, sistematis dan mudah diikuti. Pembelajaran dilakukan dari yang mudah ke yang sulit. Yang keempat, menggunakan sistem asistensi, yaitu santri yang lebih tinggi tingkat pembelajarannya membina siswa yang berada di bawahnya. Yang kelima, guru mengajar dengan pendekatan yang komunikatif, seperti dengan menggunakan bahasa peneguhan saat siswa membaca benar, sehingga siswa termotivasi, dan dengan teguran yang menyenangkan jika terjadi kesalahan. Yang keenam, bersifat privat atau individual. Setiap siswa menghadap guru untuk mendapatkan bimbingan langsung secara individual. Yang ketujuh, buku dengan metode ini bersifat fleksibel untuk segala umur dan buku mudah didapatkan dari toko-toko.
Kelemahan metode belajar membaca Al-Quran Iqra yaitu yang pertama, anak kurang tahu nama huruf hijaiyah karena tidak diperkenalkan dari awal pembelajaran. Yang kedua, anak kurang tahu istilah atau nama-nama bacaan dalam ilmu tajwid. Yang ketiga, tak dianjurkan menggunakan irama murotal. Kesimpulan dari materi ini adalah metode Al-Baghdadi yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode Alif Ba Ta. Metode Baghdadi merupakan metode yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Maksudnya, metode Iqra adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembelajarannya Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca, yang dimulai dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap sampai tingkatan yang sempurna. Materi keempat yaitu metode Qiraati dan Umi. Metode Qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Penemuan metode Qiraati adalah K.H. Ahmad Dahlan Jarkashi yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Metode Qiraati yang mulai disebarkan pada tahun 1970. Ini memungkinkan anak-anak mempelajari Al-Quran secara cepat dan mudah. Cara menerapkan pembelajaran Qiraati. Yang pertama, individual, yaitu peserta didik membaca secara individu, maju satu persatu kepada guru sesuai halaman masing-masing. Setelah selesai, langsung pulang tanpa menunggu teman yang lain, mengingat tidak ada materi tambahan. Yang kedua, klasikal individual, yaitu mengajar dengan cara membagi waktu menjadi dua. Sebagai waktu digunakan untuk membaca secara bersama atau klasik, selebihnya untuk individu sesuai kemampuan siswa. Yang ketiga, klasikal baca simak, yaitu mengajarkan secara bersama-sama setiap halaman judul dan secara individu pada halaman sesuai masing-masing, disimak oleh siswa lain, dan dimulai dari halaman yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang keempat, klasikal baca simak murni. Semua siswa menerima pelajaran dengan cara membaca bersama-sama. Setiap halaman judul dilanjutkan membaca individu 1-2 secara bergantian. Dimulai dari pokok pelajaran awal sampai semua anak lancar. Jika baru sebagian anak yang membaca, tapi halamannya latihan pelajaran berikut setelah yang di pertama tuntas. Metode Umi yaitu salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan bahasa ibu yang menekankan kasih dan sayang dengan metode klasik simak dan menjamin mutu. Metode Umi hanya menggunakan satu lagu yaitu ros dengan 2 nada, tinggi dan rendah. Maka metode ini sangat cocok digunakan untuk pemula karena masih menggunakan nada sederhana. Cara menerapkan pembelajaran Umi. Yang pertama, klasik adalah strategi pembelajaran membaca Al-Quran secara serentak. Dalam metode Umi dilakukan ketika membaca alat peraga sehingga peserta didik yang cara membacanya kurang bagus akan lebih termotivasi untuk membaca bersama dengan baik. Yang kedua, individu, yaitu cara mengajar dengan cara berhadapan langsung. Yang ketiga, baca simak dan individual adalah strategi pembelajaran Umi setelah membaca alat peraga dilanjutkan dengan siswa membaca pada masing-masing halaman, sedangkan teman yang menyimak membaca. Yang keempat, baca simak.
merupakan membaca bersama-sama dengan halaman yang ditentukan oleh guru. Kemudian setelah selesai membaca, pembelajaran dilanjutkan dengan pola baca simak, yang mana salah satu anak membaca dan yang lainnya menyimak. Adapun ciri-ciri di bawah ini yang akan membantu kita untuk menyesuaikan dengan gaya menghafal anak, yaitu gaya penghafalan visual. Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Mengingat dengan asosiasi visual biasanya tidak mudah terganggu dengan suara bising, keributan. Pembaca cepat dan tekun lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang kedua, gaya penghafalan auditorial. Mudah terganggu dalam suara bising atau keributan. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Dapat mengulangi kembali dan meniru nada, irama dan warna suara dengan berbicara dalam irama yang terpola. Yang ketiga, gaya penghafal kinestetik. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam dalam jangka waktu lama, dan menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Yang keempat, menjadi teladan. Sebagian orang tua yang dekat dengan Al-Quran memberikan teladan yang baik merupakan keharusan dan kewajiban bagi orang tua kepada anaknya, karena orang tua adalah panutan tertinggi bagi anak dan menjadi teladan yang harus dicontoh dalam pandangannya. Kesimpulan dari materi ini adalah strategi menghafal Al-Quran adalah anak usia dini. Bermula dari visi dan visualisasi besar. Visi berkaitan dengan menghafal Al-Quran dapat muncul bila kita mengetahui keistimewaan yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Visualisasi adalah aktivitas mental yang digunakan untuk membangun sebuah gambaran dalam pikiran. Selanjutnya, materi kelima, yaitu metode belajar membaca Al-Quran dengan pengenalan huruf hijaiyah atau Iqra. Metode pengenalan huruf hijaiyah atau Iqra adalah belajar membaca Al-Quran. Pembelajaran mengenal dan membaca Al-Quran sebaiknya diajarkan kepada anak sejak usia dini. Mengajarkan membaca serta mengenal Al-Quran pun dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, karena diketahui pertumbuhan serta cara anak memahami suatu berbeda-beda satu sama lain. Tujuan metode pengenalan huruf hijaiyah atau Iqra. Penentuan tujuan dalam pengajaran membaca Al-Quran prinsipnya tidak jauh berbeda dari penetapan tujuan pendidikan membaca. Perbedaannya hanya terletak pada metode yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran membaca Al-Quran. Banyak metode yang ada dalam penganggaran membaca Al-Quran adalah yang menggunakan metode Iqra. Qiraati, Baddadiyah, dan sebagainya. Langkah-langkah penerapan metode pengenalan huruf hijaiyah atau Iqra dalam belajar membaca Al-Quran. Yang pertama, pengenalan huruf hijaiyah. Yang kedua, cara membunyikan masing-masing huruf hijaiyah dan sifat-sifat huruf itu dalam makhraj. Yang ketiga, bentuk dan fungsi tanda baca seperti syakal, syadda, tanda wakaf, mad, tanwin, dan sebagainya. Yang keempat, bentuk-bentuk dan fungsi tanda berhenti, wakaf, mutlak, jawaz, dan sebagainya. Yang kelima, cara membaca melakukan bermacam-macam qiraat yang dimuat dalam ilmu qiraat dan ilmu nagham. Yang keenam, ada butilawah yang berisi tata cara dan etika membaca Al-Quran sesuai dengan fungsi bacaan itu sebagai ibadah.
Kesimpulan dari materi ini adalah metode Iqra adalah suatu metode pengajaran Al-Quran dengan menggunakan buku Iqra yang telah disusun rapih dan menarik, yang terdiri dari 6 jilid dan dapat digunakan untuk balita sampai dengan manula, menulis huruf hijaiyah maupun huruf hijaiyah yang bersambung, serta mengenal harokat, tanda baca, dan ilmu tajwid. Materi keenam adalah metode pembelajaran menulis Al-Quran untuk anak usia dini. Pengertian pembelajaran menulis Al-Quran pada anak usia dini. Pembelajaran pada hakikatnya sangat terkait bagaimana membangun interaksi yang baik antara dua komponen, yaitu guru dan anak didik. Interaksi dapat digambarkan dengan suatu keadaan di mana guru dapat membuat anak didik belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang ada dalam kurikulum kebutuhan mereka. Metode pengenalan atau mengajarkan tulis Al-Quran pada anak usia dini. Huruf merupakan suatu sistem yang dapat membentuk kata secara fungsional. Kekurangan salah satu unsur dari sistem itu akan menimbulkan gangguan dan hambatan bagi unsur lainnya. Misalnya, apabila unsur bunyi-bunyi huruf tidak diperkenalkan dan diajarkan secara mendalam dalam pengajaran Al-Quran, maka akan menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan menformulasikan dalam susunan kata atau potongan ayat secara benar. Ada beberapa metode untuk mengenalkan atau mengajarkan anak usia dini dalam menulis Quran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode alfabetik. Dalam penerapan metode ini, pengenalan atau pengajaran huruf dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf dan ortografi atau bentuk tulisannya. Yang kedua, metode bunyi. Penerapan metode ini dimulai dengan pengenalan nama huruf, tapi langsung pada pengenalan bunyi. Yang ketiga, metode analitis sintesis, yaitu metode ini merupakan penggabungan antara dua metode, analitis dan sintetis. Faktor penunjang pembelajaran menulis Al-Quran. Faktor penunjang pembelajaran menulis Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada pada diri individu yang sedang belajar. Faktor internal ini meliputi 3 faktor, antara lain faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang di luar individu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis Al-Quran peserta didik, di antaranya yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor sekolah. Yang ketiga, faktor masyarakat. Faktor yang menghambat dalam pembelajaran tulis Al-Quran pada anak usia dini. Di sini ada beberapa faktor yang menghambat pembelajaran menulis Al-Quran pada anak usia dini. Yang pertama, tidak semua guru disiplin menerapkan metode Iqra dan pembelajaran Al-Quran sesuai pedoman yang ada. Yang kedua, belum adanya rawal dan punishment yang diterapkan kepada guru sehingga guru kurang disiplin dalam penerapan metode Iqra dalam pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, terbatasnya waktu yang tersedia untuk materi BTQ di RA. Yang keempat, media pembelajarannya kurang lengkap. Dan yang kelima, kurang adanya pelatihan guru-guru RA secara rutin dalam penerapan metode Iqra. Dan yang keenam, kurang adanya
kesadaran dari sebagian orang tua yang memperhatikan anaknya dalam pembelajaran Al-Quran. Kesimpulan dari materi ini adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Pendidik Al-Quran memberikan kemampuan dasar kepada anak didik dalam menulis, membiasakan, bahkan menafsirkan. Dalam hal tersebut dapat dilakukan ketika mengajar anak usia dini menulis Al-Quran. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.